Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Perlombaan Tanpa Istirahat. Mari kita membaca firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang kudus sangat sering mendengar nats ini. Namun tidak mudah bagi kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. Dalam minggu ini kita sebagai pelari iman perlu mengintrospeksi kehidupan rohani kita sendiri untuk berlari terus. Maka dengan itu mari kita memperhatikan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perlombaan harus diteruskan. Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Saudara, kata sempurna di sini dalam bahasa Yunani adalah teleios. Itu bukan arti abstrak ya, tetapi ini menunjukkan arti sempurna dalam hal fungsi. Seperti contoh, tepat pada tujuan, itulah artinya sempurna. Tujuan perlombaan Rasul Paulus yang sedang berlari adalah kedewasaan, korban yang tidak bercacat, dan menjadi martir. Yang kedua, harus melupakan apa yang telah di belakang. Saudara, apabila seorang pelari yang sedang berlari tertangkap oleh apa yang telah di belakang, maka dia tidak dapat maju. Dapat kita lihat Ibrani 12 ayat 1, Keluaran 16 ayat 3, Lukas 9 ayat 62. Kita perlu melupakan apa yang telah terjadi pada tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, hari-hari lalu, untuk keberhasilan perlombaan iman tahun baru kita, bulan baru, minggu baru, hari baru, dan kemudian ke depan. Yang pertama, melupakan pelanggaran dan kesalahan. Melupakan luka-luka dalam hati, melupakan keberhasilan, melupakan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini tujuannya apa? Supaya kita tidak dapat menyombongkan diri. Yang ketiga, menangkap apa yang di hadapan kita. Apa yang baik itu ada di depan dan di atas kita. Kata apa yang di hadapan itu dalam bahasa Yunani epekteinomes. Kata itu dipakai ketika menyebut seorang yang berlari keras menuju rentangan pita di akhir tujuan. Sekarang kita harus menangkap apa yang di hadapan kita, saudara. Yang pertama, menangkap pengharapan. Yang kedua, menangkap janji Tuhan. Dan kita harus berusaha. Yang terakhir, yang keempat, berlari dengan baik kepada tujuan. Saudara, tujuan kita adalah Tuhan yang memimpin kita dalam iman, dan Yesus Kristus yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2. Tujuan kehidupan bagi Rasul Paulus hanya Tuhan yang di atas salib saja. Semua yang baik ada pada Tuhan. Semua yang paling besar ada pada Tuhan. Segala sesuatu ada pada Tuhan. Oleh karena itu, saudara,
Hanya Tuhan yang menjadi tujuan kita. Untuk itu kita harus membangun tujuan kita hanya kepada Tuhan, dan harus berlari dengan baik tanpa istirahat sampai ke akhir. Kemudian barulah kita memperoleh mahkota surgawi. Tuhan memberkati. Shalom.